يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah puasa yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik yang harus kita renungi. Apakah kita paham arti puasa? Apakah kita sudah mengerti hakikat puasa? Hakikat puasa yang disebutkan oleh ulama bukan hanya puasa jasmani. Kita perhatikan dulu puasa jasmani karena ini sangat penting dan ini merupakan ibadah. Ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata tentang definisi puasa. Kata beliau, puasa adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Jadi seorang yang berpuasa berarti sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Bil imsak, dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Jadi bil imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini makna puasa, dan ini makna puasa jasmani. Makna puasa jasmani di sana, ketika orang berpuasa bukan hanya menahan diri dari itu sebenarnya, tapi hakikat puasa selain puasa jasmani, kita pun harus puasa dari sisi maknawinya. Ketika kita berpuasa, menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita pun dituntut untuk menahan diri dari maksiat, menahan diri dari berkata yang kotor. Kalau tidak, sia-sialah puasa kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Apa yang dimaksud dengan perkataan zur? Zur adalah perkataan yang mengandung dosa. Mencaci, menggibah, jelek-jelekin orang yang keluar dari lisan. Semua perkataan yang mengandung dosa masuk kepada qaul zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, wal amala bihi, perbuatan zur, perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari sini kita mengetahui bahwa seseorang yang berpuasa juga dia harus berpuasa lisannya dari perkataan-perkataan yang dosa, menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat. Agar apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Inilah yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ketika setiap individu kaum muslimin bertakwa, keluarga bertakwa, masyarakat bertakwa, dan negeri bertakwa, penduduk negeri bertakwa, Allah akan curahkan keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan kami dari langit dan bumi. Akan tetapi sayangnya mereka mendustakan. Ya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Ketika seseorang berpuasa selama 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan di bulan Ramadan dan betul-betul
melakukan puasa, baik puasa jasmani dan puasa maknawinya, maka keluar dari Ramadan dia menjadi orang yang bertakwa. Dan dengan takwa ini adalah sumber kebaikan. Takwa sumber kebaikan dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون